Sambil menunggu yang dua lagi masuk, diinfokan saja Del, suruh masuk saja, cukup mendengarkan nggak apa-apa. Saya akan buka materinya terlebih dahulu. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-8. Baiklah, langsung saja saya mulai ya. Selamat siang, Dela. Dan kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kemarin sudah masuk ke pembahasan tentang simbol, juga tabel kebenaran ya, untuk keseluruhan gerbang logika atau gerbang digital. Kemarin sudah saya jelaskan ada 7 gerbang dasar ya, 3 yang gerbang dasar dan 4 kombinasi, jadi jumlahnya ada 7. Kalau kurang jelas suara saya silakan di chat. Nah, jadi saya ulas kembali. Nah, ini untuk pertama ada gerbang N. Gerbang N simbolnya seperti ini. Ya. Inputnya ada 2, keluarannya 1. Ini variabelnya XY dan keluarannya variabel Z. Nah, bisa disimbolkan juga seperti ini, tapi pada umumnya yang di atas ini ya. Yang di atas ini. Kemudian untuk operasi logikanya, penulisannya seperti ini. Jadi kalau keluarannya Z, jadi Z sama dengan X titik Y. Ya, jadi dianalogikan operator untuk N adalah titik ya, atau biasa kalau di matematika itu perkalian. Ya, jadi diingat ini untuk operator operasi logikanya N itu adalah titik. Nah, untuk tabel kebenaran ini seperti ya yang sebelumnya sudah dijelaskan juga. Ini tidak ada perubahan. Jadi input X dan Y, jika inputnya 00, maka melalui gerbang N itu outputnya menjadi 0 ya. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan kalau melalui gerbang N, apabila kedua inputnya bernilai 1, itu maka outputnya 1 ya. Jadi yang lainnya 0, walaupun salah satu inputnya ada 1, itu tetap 0. Nah, kemudian untuk simbol daripada gerbang OR ya, di sini inputnya ada 2, outputnya 1 ya, dengan variabel inputnya XY dan outputnya Z. Nah, di sini yang perlu diingat ya, untuk operasi logikanya itu disimbolkan dengan tanda tambah. Tambah ya. Jadi di sini penjelasannya, kalau dari simbol ini Z sama dengan X tambah Y. Ya, Z sama dengan X tambah Y. Jadi operator matematikanya itu menggunakan tambah ya. Kalau tadi titik N, kalau OR tambah. Nah, ini tabel kebenarannya sama seperti sebelumnya ya.
Jadi kesimpulannya di sini, apabila salah satu inputnya saja bernilai 1 melalui gerbang OR, maka outputnya 1. Ya, apalagi kedua-duanya 1, outputnya juga 1. Ya, yang 0 itu apabila kedua inputnya bernilai 0. Nah, itu untuk OR. Nah, untuk NOT ya, NOT ini inputnya 1, outputnya 1 ya. Jadi untuk operasi logikanya simbolnya ada tanda atas ya. Kalau bawah kan biasa disebut under ya, underscore. Kalau di atas ini bisa disebut upper ya, upper score, tanda atas. Jadi strip di atas. Nah, ini berarti dia sudah melalui gerbang NOT. NOT itu artinya tidak atau berlawanan, inversinya. Jadi kalau inputnya 0 sudah pasti outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Gampang sekali. Nah, kemudian not N. NAND ya. Not N berarti gerbang N kombinasi, sebenarnya ini dua gerbang ya, N dan NOT. Makanya disebut not N. Nah, di sini simbolnya seperti ini, hanya dikasih bulat kecil saja di ujungnya. Ya, variabelnya tetap gunakan misalnya X, Y, Z. Nah, operasi logikanya di sini tadi kalau N kan titik ya. Kalau not N atau NAND itu dikasih garis di atasnya. Ya. Upper score-nya tadi ya. Jadi di garis panjangnya antara variabel X dan Y. Jadi bukan hanya di atas X atau bukan hanya di atas Y, tapi antara X dan Y garis panjangnya. Ya. Nah, inilah operasi logikanya. Nah, sama untuk tabel kebenarannya di sini simpulannya dia hanya yang bernilai 1 inputnya, maka outputnya 0. Berlawanan dia ya. Berlawanan daripada gerbang N. Nah, itu saja. Ya, ada yang ditanyakan nih, notasi selalu berbeda ya Pak. Notasi ini iya, notasi selalu berbeda. Jadi yang variabel juga ini kita bisa tentukan sendiri. Kalau notasinya ini tergantung dari variabel di sini ya. Misalnya A, B, C. C misalnya keluarannya C. Jadi C sama dengan A titik B pakai garis atas gitu ya. Tapi untuk notasi daripada operator atau operasi logikanya yang titik dan ini tetap untuk gerbang NAND. Yang berbeda itu adalah variabelnya. Variabel tergantung dari pemberian awalnya ya. Pada saat misalnya soal atau kasus dibuat menggunakan variabel X, Y, Z, tentunya keluarannya menggunakan X, Y, Z juga. Namun untuk notasi operasi atau operatornya, operator logikanya ini tetap seperti ini ya. Nah, beda N dan NAND selain garis atasnya apalagi? Nah, tidak ada. Jadi bedanya hanya dia menggunakan garis atas tadi. Kalau not N ya, NAND, dan simbolnya juga bedanya hanya di sini dia gerbang N dikasih bulatan. Itu saja yang membedakan. Ya. Gimana, Nela? Jelas? Oke, kita lanjut. Kemudian apa nih lagi? Gerbang NOR, not OR ya, not OR. Udah pasti dia berlawanan dengan OR, gerbang OR. Untuk gerbang simbolnya, simbol gerbangnya ini OR dikasih bulatan, berarti NOR atau not OR. Nah, ini untuk operasi logikanya ini sama.
Jadi dia hanya kalau OR menggunakan notasi tambah, jadi ditambahkan lagi garis atas sama seperti NaN yang sebelumnya, ya. Dan di sini untuk tabel kebenarannya tentunya dia berlawanan daripada tabel kebenaran OR, ya. Di sini apabila inputnya 00, maka outputnya 1. Dan salah satu input bernilai 1 atau kedua-duanya 1, maka outputnya 0. Oke, kita lanjut ke gerbang XOR, exclusive OR. Nah, jadi exclusive OR, gambar simbol gerbangnya seperti ini. Jadi dia ada eksklusif di belakangnya, ini ada garis lengkung di bagian belakang, tapi di depan tidak ada bulatan, ya. Nah, itu seperti itu. Dan operasi logikanya dia eksklusif, dia ada lingkaran atau bulatan di dalam notasi tambah, karena tambah ini kan OR, ya. Kalau OR kan tadi menggunakan notasi atau operator tambah, jadi ditambahkan saja bulatan di dalam atau di luar dari tambah itu, jadi tanda tambahnya di dalam lingkaran, seperti itu bedanya, ya. Nah, untuk yang XOR. Kemudian tabel kebenarannya juga di sini, ya, yang dapat kita simpulkan di sini, yang inputnya bernilai sama 00 atau 11, maka outputnya 0. Nah, kita ada menyimpulkan untuk gerbang XOR ini apabila inputnya sama maka outputnya 0. Itu saja kita simpulkan. Kemudian, nah ini yang terakhir, gerbang XNOR. XNOR berarti exclusive not OR. Ya, ini sebenarnya kombinasi dari gerbang OR kemudian ditambah NOT ditambah eksklusif lagi, ya. Nah, jadi itu kombinasi. Nah, di sini operasi logikanya seperti ini, dan notasinya tentunya dia ada tanda tambah, kemudian ada lingkaran, ada garis di atasnya, seperti itu. Nah, ini lebih notasinya lebih banyak, ya, simbol notasinya lebih banyak. Nah, dan di sini untuk tabel kebenarannya apabila kedua inputnya bernilai sama, maka outputnya 1, kebalikan daripada XOR, ya. XOR berarti kalau sama inputnya bernilai 1. Jadi begitu penjelasan mengenai simbol gerbang, ya, dan tabel kebenaran. Berikut dengan notasi, ya. Sambil ditanyakan juga boleh. Nah, di sini saya jelaskan lagi untuk, nah ini contoh rangkaian gerbang logika. Nah, namanya rangkaian, ya, jadi terdiri dari beberapa gerbang logika. Di sini gerbang NOT, kemudian masuk lagi ke gerbang N, ya, kemudian keluar masuk lagi ke gerbang OR di sini. Nah, di sini berapa outputnya, atau ditulis dengan operasi logikanya seperti ini. Y sama dengan buka kurung A titik B. Nah, di sini garisnya tidak menyatu, ya, karena di sini A variabel ini input dari gerbang NOT. Kalau gerbang NOT kan hanya 1 inputnya, ya, jadi ditandai dengan garis atas 1. Yang B-nya yang ini, ya, input dari yang sini, gerbang NOT ini. Nah,
Jadi garisnya satu, tidak menyatu ya. Nah, kemudian tambah ini di sini pertama kan A titik B. A titik B ini kan melalui gerbang N ya. Kalau titik ini. Nah, jadi dia di sini A titik B ini yang output dari gerbang N yang di atas ini. Ya, outputnya di sini. Nah, itu adalah yang ini. Ya, yang ini. Output ini adalah yang ini. Nah, bisa saya tulis enggak ya? Enggak bisa kayaknya. Coba. Warna merah. Nah, ini. Oh. Nah, ini ya. Nah, ini kan gerbang N. Nah, gerbang N ini yang notasinya titik ya, berarti dia outputnya yang ini. Nah, output ini berarti di sini dia ya. Kalau di sini langsung dikeluarkan apanya, operasi logikanya, berarti Y sama dengan buka kurung A titik B ya, garis atas masing-masing yang ini. Nah, sekarang notasi tambah ini kan OR yang ini ya, ditambah OR. Nah, sementara ini kan menjadi input lagi di sini ya. Nah, yang ini jadi input masuk atau melewati gerbang OR. Nah, kemudian yang AB ini kan melalui gerbang N juga nih, titik ya. Nah, yang di sini ini titik di sini. Nah, ini yang ini. Ya. Nah, jadi di sini A titik B outputnya ya kan, baru jadi input di gerbang OR. Barulah di sini digabungkan menjadi ini keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, coba mungkin ada yang kurang jelas, Dela, dari penjelasan rangkaian gerbang logika ini. Kalau disuruh buat gambar masih kurang ngerti, Pak. Oh, ya. Buat gambar nanti ya. Karena ini saya tidak bisa menuliskan di sini. Agak sulit ya penulisan karena tidak menggunakan tablet. Jadi saya tidak bisa memberikan contoh secara tertulis lagi ya. Jadi nanti di pertemuan di kelas offline saya akan jelaskan lagi bagaimana cara membuat rangkaian gerbang ini. Namun yang penting pahami dulu rangkaian ini ya. Namanya ini rangkaian ya, rangkaian ini seperti kalau biasanya rangkaian elektronika ya, seperti ini juga ya. Penggambarannya seperti ini juga ya. Nah, jadi kalau ini misalnya, kalau ini kan variabel bebas ya, A, B ini bebas, mau pakai X, Y juga boleh ya. Ini sebagai input. Nah di sini kenapa ini titik ini boleh pakai titik boleh tidak sebenarnya ya. Ini memastikan bahwasannya ini terhubung dengan kabel ini ya, kabel A ini ya. Jadi ini adalah kabel A juga yang ke bawah ini. Dan di sini ini menandakan tidak bersentuhan. Ya, yang bersentuhan adalah yang titik ini. Tapi ada juga yang model penggambarannya dia di sini pakai jumper di sini. Misalnya nanti Dela menggambar ini di jumper saja nih. Nah, pakai jumper gitu. Maksudnya lengkungan. Melewati bahwasannya ini terputus loh. Tidak terhubung dengan yang B, kabel B. Jadi kabel A ini
melewati kabel B tapi tidak terhubung gitu ya, pakai jumper. Jadi dibuat lengkung saja. Boleh seperti itu, lebih detail ya. Ataupun tanda titik seperti ini juga boleh. Bahwasannya titik yang bulat ini artinya kabelnya terhubung gitu ya. Nah, berarti di sini adalah inputnya B ya kan. Di sini inputnya A gitu. Nah, di sini juga sama, ini A. Tapi ini A sudah melalui gerbang NOT. Jadi A aksen di atasnya ya, kasih aksen di atas, garis atas. Ini B. B kasih garis atas. Nah, seperti itu penulisannya. Baru dia melewati gerbang N ya. Outputnya kan 1 tuh. Nah, biasa ini. Ini sebenarnya garis-garis ini juga nggak masalah. Misalnya mau dibuat panjang gini, boleh, nggak apa-apa. Di sini mau disambung. Nah, buat gerbangnya di sini nggak apa-apa. Gitu ya. Suka-suka kita buat desainnya. Gitu. Ataupun mau dikebawahkan juga boleh. Dikebawahkan juga boleh. Kabelnya bebas kemana saja ya. Tapi usahakan buatnya efisien daripada tata letak gitu. Gimana Dela? Paham sedikit kira-kira atau paham benar atau kurang paham? Dela ya, gimana? Oh, paham. Alhamdulillah kalau paham. Nah, kalau paham, ini setelah pertemuan ini saya berikan tugas sedikit ya. Tugasnya gampang, hanya saya buatkan contoh rangkaian gerbang logika ini. Nah, nanti dibuat outputnya seperti ini ya, operasi logikanya seperti ini. Outputnya apa nanti sesuai dengan gerbang yang saya buat. Dan di sini tabel kebenaran sekaligus. Tabel kebenarannya sama saja ya. Misalnya inputnya AB, ini udah pasti ini mutlak seperti ini ya. Misalnya 0011, 0101 ya. Nah, ini mutlak buat seperti ini, yang ini menyesuaikan daripada outputnya dari gerbangnya. Nah, karena di sini ada gerbang A aksen, A garis atas, nih buat di sini tabelnya A garis atas, B juga garis atas, kemudian gabungan antara AB yang ini, karena ini melewati gerbang ini, gerbang N lagi ya, gerbang N di sini. Nah, terus A titik B, A titik B, A titik B ini gerbang N yang bawah ini, yang bawah ini. Ya, A titik B ini kan A titik B. Nah, kemudian baru keseluruhan gabungannya. Nah, antara ini dengan ini ya, karena sama dengan ini juga ya kan, keseluruhan. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, outputnya kalau misalnya di sini dari pengujian tabel kebenaran ini, misalnya AB-nya saya kasih 00. Di sini 0, di sini 0 nilainya. Maka outputnya di sini menjadi 1. Di sini menjadi 1 di sini gitu. Ya, penjelasannya. Jadi kalau di sini ibaratnya saklarnya off, malah lampunya nyala, ibaratnya gitu logikanya. Nah, kalau di A-nya 0, B-nya 1, misalnya di sininya 1, maka dia mati 0. Outputnya 0 di sini. Nah, gitu. Itu penjelasan daripada tabel kebenaran ini ya. Sama juga seperti ini. Kalau 1-1, maka outputnya 1 di sini ya. Jadi tugasnya seperti ini saya buat.
Tolong dikerjakan, cuman satu kasus saja. Satu kasus saja ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, yang segitiga di awal itu fungsinya apa ya? Oh, ini segitiga ini. Ini bukan, ini simbol daripada not, gerbang not, ya. Fungsinya ini tergantung dari inputnya, ya. Inputnya kalau bernilai 0, pasti kalau melewati gerbang not menjadi 1 nilainya di sini. Nah, kalau inputnya variabel A melalui gerbang not menjadi A aksen garis atas. Jadi seperti itu fungsinya. Kalau di logika ya. Jadi itu kita harus paham terlebih dahulu tadi gerbang tadi ya. Gerbang, fungsi gerbang tadi, gerbang AND OR NOT, XOR ya, XNOR ya, NAND. Nah, itu harus tahu semua, harus kita paham dulu. Baru kita bisa nanti ini mengerjakan ini semua. Ya. Mungkin ada lagi, Dela? Variabel nggak harus A dan B. Iya benar. Tidak harus A dan B, bebas variabel ya. Ini kan contoh soal saja atau kasus. Boleh X, di sini Y, berarti di sini keluarannya Z ya. Nah, ini kebetulan waktunya nih habis nih ya. Jadi sudah pemberitahuan ini. Maka saya akhiri terlebih dahulu, Dela, dan nanti bisa ditanyakan di luar daripada Zoom ya. Dan nanti silakan ketik hadir juga di Google Classroom, dan nanti silakan cek ada tugas ya di sana, tapi saya buat dulu tugasnya karena itu manual. Saya tulis, nanti saya foto dan saya upload di sana ya. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.